memutuskan menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Dijadikannya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu sudah menjadi isu lama yang saya dengar. Jadi saya nggak begitu kaget. Justru saya harus bilang, itulah yang harus dilakukan oleh PSI kalau pengen lolos ke Senayan karena nggak ada opsi lain yang bisa dilakukan. Selama ini PSI seperti jungkir balik di media sosial untuk menaikkan namanya supaya orang bisa memilih mereka. Buat PSI, ini bukan pertarungan antar Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tetapi justru pertarungan hidup mati mereka. Apakah mereka bisa lolos ke Senayan atau tidak? PSI di tahun 2019 hanya meraih suara sekitar 1,8%. Dan sudah pasti nggak lolos ke Senayan. Karena syarat partai masuk Senayan mereka harus punya suara minimal 4%. Supaya tahun 2024 ini mereka dilirik oleh para pemilih, PSI harus melakukan akrobatik gila-gilaan untuk bisa menyentuh angka 4%. Dan kita semua melihat ujian demi ujian yang dijalani oleh PSI. Mulai dari awalnya mereka memilih Giring ketua umumnya sebagai calon presiden, kemudian memilih Ganjar sebagai calon presiden di awal-awal, lalu kemudian menarik dukungannya dan menganut prinsip tegak lurus bersama Jokowi yang membuatnya berada pada posisi gigi netral supaya nggak doyong kena angin besar pendukung Ganjar dan Prabowo. PSI mencoba mengikuti arah angin. Ketika gap suara antar Ganjar dan Prabowo begitu besar, yang 3 bulan lalu di angka 11% dengan kemenangan Prabowo, PSI pun mencoba merapatkan diri ke Prabowo. Dan berita heboh ini membuat internal partainya sempat gunjang-ganjing, ditandai dengan keluarnya beberapa personil penting di PSI seperti Guntur Romli yang sekarang bergabung dengan PDI Perjuangan. Tetapi keuntungan besar buat PSI adalah nama mereka sepanjang waktu itu terus dibicarakan orang secara pro dan kontra. Ibaratnya PSI sedang menunggangi gelombang besar yang bisa menghancurkan mereka, sekaligus bisa menaikkan nama mereka kalau kemudinya dijalankan dengan benar. Kemudian PSI meluncurkan slogan bernama Jokowisme, yang mungkin berarti mereka menganut paham-paham yang sudah dibangun oleh Jokowi, presiden yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Kalau buat saya sih, ini seperti rayuan kepada Jokowi karena ada proposal besar yang mereka minta. Meski saya awalnya nggak tahu itu apa. Di belakang hari ketika nama Kaesang Pangarep santer diberitakan akan menjadi kadernya PSI, barulah saya paham. PSI sedang mencoba mengambil hati bapaknya Kaesang supaya mendapat restu Kaesang untuk menjadi kadernya PSI. Dan restu itu akhirnya diberikan oleh Jokowi yang pasti sudah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk perasaan PDI Perjuangan yang menetapkan konsep bahwa keluarga yang sudah menjadi kader PDI Perjuangan, anggota keluarganya juga harus masuk PDI Perjuangan. Tetapi Kaesang sudah tidak lagi masuk di kartu keluarganya Jokowi. Dia sudah punya keluarga sendiri, jadi seharusnya nggak masalah. Dan benar saja, PDI Perjuangan pun tidak menjadikan masuknya Kaesang itu dengan kemarahan karena memang Kaesang sudah mengikuti rule yang sudah ada. Jadi menurut saya sih, dijadikannya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI adalah cara Jokowi untuk membantu PSI lolos ke Senayan. Itu aja. Bukan buat menghantam PDI Perjuangan, apalagi untuk menghancurkan. Tapi lebih
dari sekedar ingin membantu PSI yang selama ini selalu ikut di belakang Jokowi. Kalau Budi Ari dari Projo dikasih hadiah sebagai Menkominfo, PSI dikasih Kaesang sebagai tanda terima kasih untuk sekaligus membantu PSI lolos ke Senayan. Jadi nggak ada tuh teori konspirasi apapun di sana. Nama Kaesang diharap bisa mengerek perolehan PSI supaya nanti bisa mendapat angka 4%. Saya sih ingin mengucapkan selamat aja ke Kaesang dan PSI. Semoga cara ini adalah cara dan strategi yang terbaik. Dan semoga PSI bisa lolos ke Senayan dan mewarnai panggung politik dengan lukisan-lukisannya. Dalam situasi tertentu, kita memang harus berani ambil keputusan seberapapun ekstrimnya. Karena lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Nah, yang perlu diingatkan kepada adik-adik PSI, PSI itu punya brand partainya anak muda. Jadi pilihlah anak muda sebagai calon presidennya biar sesuai. Jangan yang tua dong, kan nggak matching. Kita angkat dulu cangkir kopinya. Gaspol.